Hai, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya DK dan kita akan ngobrol-ngobrol kali ini tentang sesuatu yang kalau menurut saya sih kayak anak muda. Anak muda itu kan senangnya patah hati sama galau. Patah hati, kita sempat patah hati kalau bicara U17, tapi dapat harapan. Ada sejarah baru ya untuk timnas U17 kita. Setelah kita berhasil mengganyang Honduras. Nah, kalau galau, ternyata kalau menurut saya ketum PSSI kita lagi galau nih. Masa depan timnas senior seperti apa, soal pelatih yang katanya di kantongnya ketum itu ada 5 nama. Nah, ini yang pengen kita diskusikan sambil kita ngopi-ngopi cantik bersama sosok yang sudah tentu tidak asing lagi, sahabat kita yang luar biasa, Bung Haris Pardede. Bung Harpa, apa kabar? Baik sekali, Bung Doni. Sehat? Sehat dan terima kasih. Sebuah kebanggaan dan kesenangan sudah diundang. Ini rambut model menjelang 2026 atau gimana nih? Ini menunjukkan ada satu kemenangan bersejarah kita di Piala Dunia U17. Asik. Gak ada Nah, satu. itu dia. Akhirnya sejarah ya. Ya. Indonesia mencatat sejarah. Komentarnya, Bung? Saya sangat senang, sangat bangga, dan tadi seperti bridgingnya Bung Doni, setelah badai ada pelangi yang muncul. Iya. Ya kan di penghujung tahun, walaupun nanti masih ada lagi SEA Games ya bulan Desember, tapi saya senang. Kenapa? Karena anak-anak ini kan masih sangat muda ya, mungkin 17 tahun, bahkan ada yang 16 tahun, mungkin ada yang 15 tahun kali, tapi at least 16 sampai 17 tahun. Dan kalau kita sepakat kita akan kembali mengejar mimpi ke Piala Dunia 2030, maka dari mereka ini mungkin 1, 2, atau 3 yang akan menjadi tulang punggung di nasional senior. Ada harapan? Sangat ada harapan. Segede apa? Sangat besar, sangat besar. Kenapa? Karena bukan hanya soal tadi saat off air kita bicara soal sejarah ya, bahwa kita berhasil menggapai kemenangan pertama di Piala Dunia U17 itu secara mental penting. Tapi the way we play against Brazil terutama itu luar biasa, Bung Doni. Lawan Brazil, tim tersukses di bumi ini, di alam semesta mungkin, kalau ada Piala Dunia. Yang orangnya sudah terlahir sebagai pemain bola ya. Nah, itu kata kuncinya Bung Doni. Iya kan? Saya pernah ngobrol dengan Jackson F. Thiago, kita semua tahu ya. Dia bilang, Haris, if you go to Rio de Janeiro, you can find 11 Neymars playing in the beach, katanya. Itu memang kita fakta tahu kan. Iya. Artinya kita menghadapi tim dengan kualitas yang memang secara born talented. Dan oke lah kita kalah 4-0. Cuman cara kita bermain, tidak ada inferioritas, kemudian kita beberapa kali juga menekan pertahanan lawan. Dan kalau kita lihat dari 4 gol itu, kalau saya nggak salah 3 itu hasil aksi individu. Bukan istilahnya diayam-ayamin, di set play, gol, enggak. Gitu. Nah, dari situlah harapan saya muncul. Berarti mentalitas mereka itu tidak takut lagi. Ketika nanti dia menghadapi, ya bukannya meng-underestimate ya, ketika nanti dia menghadapi Vietnam, atau menghadapi Filipina, atau negara-negara Timur Tengah, mental mereka udah terbentuk. Pelatih gimana pelatih? Pelatih bagus juga, cuman agak dilematis ya. Kan kalau dari pernyataan terakhir Pak Ketum, katanya dia akan diangkat jadi U20. Nah, kalau saya sebenarnya secara pribadi pengennya dia di 17 dulu nih, supaya setiap yang masuk ke kategori U17 itu ditempa oleh Coach Nova yang kita tahu boleh dikatakan dalam tanda kutip titisannya Sintayong yang memang bagus dalam membina pemain-pemain yang setengah matang. Tapi ya udahlah, untuk karir dia juga penting. Di Soke mudah-mudahan nanti ada regenerasi kepelatihan beliau. Coach Nova itu nanti manage U20, nanti U17 ya mungkin, atau mudah-mudahan ada yang juga setara dengan Coach Nova, kalau bisa lebih bagus lagi. Timingnya kapan? Nah itu nggak tahu kan, karena balik lagi nih kita bicara fundamental. Blueprint PSSI ini kan kita nggak ada yang tahu. Ya sorry itu saya ya, beberapa ini kritik atau apa ini? Saya kritik aja, nggak ada masalah kan. Kan kita punya saham Yang di tahu sana. cuma ketum dan Tuhan ya. Saya rasa mungkin ketum aja kan. Tuhan pun nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada, kita nggak tahu. Ya karena apa? Saya tanya sama Bung Doni, target Piala Dunia yang Bung Doni tahu katanya tahun berapa? Saya nggak tahu. Bingung kan, berubah-ubah terus kan? Saya meraba-raba doang. Iya, karena kita pernah dengar katanya 2030, akselerasi 2026. Terakhir katanya 2034, ada yang bilang 38. Tapi nggak ada statement resmi soal itu. Dia. Itu kan yang kita pentingin. Sepertinya takut kalau tidak tercapai, it's okay. Kalaupun kita targetkan clear, misalnya 2034, nggak tercapai, at least kita tahu kita belum tercapai. Jadi, oke, gimana nih supaya nanti nggak terulang lagi, itu kan nggak ada. Kemudian, soal target 100 besar juga, kita masuk 100 besar. Ini bener nggak? Kalau bener, kenapa nggak ada FIFA Matchday gitu? Jadi banyaklah hal-hal yang yang tidak konsisten dan tidak jelas, sehingga tidak ada evaluasi. Ini udah tercapai atau enggak? Oke, gitu. kalau balik KPI-nya lah. KPI-nya ya, itu kan perserikatan. Kalau balik ke timnas U17 yang kemudian kita dilibas oleh Brasil dan Zambia, apa catatan pentingnya kalau bicara soal pembinaan?
Oke, kalau soal pembinaan itu banyak banget, terutama di grassroots. Sebenarnya ini udah berulang kali diutarakan oleh banyak stakeholder sepak bola, termasuk juga para pemain yang berkecimpung di level grassroots. Banyak sekali di sana, misalnya kalau mau masuk ke tim EPA itu harus bayar segala macam. Sementara kalau kita lihat para pemain yang berkembang di Indonesia itu, kebanyakan dari rural area. Kayak misalnya Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho itu dari Greater Surabaya sebenarnya, bukan dari tengah kota. Rezali Hanusa dari Pamulang, Gol itu kalau nggak salah dari Bekasi gitu. Rata-rata dari, mohon maaf ya, dari daerah yang sebenarnya bukan the have lah. Nah, sementara mereka kadang-kadang duit nggak punya kan. Nah, sementara kalau yang di tengah kota, yang di dalam kota jarang orang yang main bola kan gitu. Jadi ini salah satu area yang harus diperbaiki. Dan kedua, kalau nggak ada duit harus perbanyak ordal dong ya. Nah itu dia kan. Ya kan harusnya dari perserikatan itu sering-sering ke PSSI ya. Iya, PSSI itu ke daerah-daerah yang tadi kata Bung Harpa itu yang modalitasnya kurang tapi bakatnya banyak gitu. Betul. Nah itu kan sebenarnya salah satu yang paling penting adalah direktur teknik. Dirteknya. Iya, Dirtek itu. Dirtek itu kan kayak kepala sekolah yang memberikan silabusnya, kurikulumnya seperti apa, kemudian yang nanti muter-muter melihat grassroots kita seperti apa. Cuman sayangnya kan, dan ini direktur teknik kita menurut saya sangat bagus loh, Alexander Zwiers, karena dia pengalamannya kan banyak di negara-negara Asia Barat, di Timur Tengah sebagai Dirtek dan juga sebagai pelatih. Jadi lengkap nih ini satu orang ini. Terus gimana kita mengevaluasi Dirtek dengan program-programnya dan kualitas timnas U17 kita lewat pengalaman dengan Brasil dan Zambia? Ya kalau dia kan baru sebentar, memang nggak bisa juga, baru mungkin 3 bulan. Ini excuse nih atau gimana nih? Enggak, kalau kita jatuhkan penilaian itu ke direktur teknik nggak fair juga karena baru 3-4 bulan. Tapi kita lihat ke PSSI-nya yang tadi balik lagi, kenapa kok lambat ngambil direktur teknik? Kalau itu diambil dari 2023 awal kan, Pak Erick Thohir kan 2023 awal ditunjuk kan. At least beberapa bulan lah diambil itu, mungkin akan lebih bagus lagi penampilan kita. Mungkin lawan Zambia kita bisa imbang. Karena teknik-teknik dasar itu masih ada banyak pertanyaan juga, walaupun sudah cukup bagus. Yang lebih menonjol, yang paling menonjol justru pemain-pemain yang keturunan seperti Matthew Baker, lalu Lucas Lee, lalu kemarin kipernya yang bagus itu siapa? Mike Rajasa. Nah itu jujur harus diakui, secara asupan, secara game plan itu mereka berbeda. Nah ini kan yang ada disparitas kemampuan itu yang harus dikejar oleh PSSI, dan saya sayangkan kenapa direktur tekniknya itu telat diambil. Sengaja kali Bung Harpa. Maksudnya begini, jangan-jangan PSSI sendiri nggak confident sebenarnya. Jadi dia bisa kalau ternyata ini kan sejarah gitu kan. Kalau tidak mencetak sejarah, ya Perserikatan bisa bilang alasannya teknis, non teknis gitu, termasuk Dirtek baru gitu kan. Tapi ternyata berkah. Iya, itu luar biasa loh kemenangan pertama itu. Hoki dong ini. Iya, dan di turnamen itu kita mencetak open play 2 kali. Lawan Zambia 1 kali dari open play, kemudian lawan terakhir lawan Honduras. Itu kan satu memang bola mati penalti, satu lagi open play. Dan ya menurut saya Honduras juga kalau di CONCACAF kan lumayan kuat juga kan. Tim yang kalau nggak salah dia pernah lolos Piala Dunia juga, saya lupa. Pokoknya bukan tim seperti not even Suriname gitu. Suriname aja sekarang udah peringkat 1, kalau nggak salah udah lolos mau lolos Piala Dunia. Kalau gitu. soal level bermain dengan timnas kita gimana? Honduras kemarin, kita cukup mendominasi. Karena jangankan Honduras, lawan Brazil aja kita lumayan ada beberapa kali menyulitkan mereka loh. Dan kalau nggak salah ada 1 atau 2 atau 3 ya, saya lupa. Pokoknya ada pemain Brazil tuh kena kartu kuning. Menyulitkan aja oke buat kita kan, karena yang kita hadapi Brasil begitu. Brasil ini Brasil loh. Dia sampai perlu menekel sampai kartu kuning. Berarti kan kita punya kemampuan juga sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita lagi berprogres, banyak area. Jadi kita harus mengapresiasi itu, tapi di saat yang sama juga harus melihat bahwa kita masih ada gunung yang kita daki untuk lebih baik lagi. Tapi fisik beda ya. Gini, setiap daerah itu, setiap entitas, setiap negara pasti punya kelemahan dan kekurangan. Ya Jepang juga kalau kita bilang dengan Afrika, coba nggak ada yang bisa ngelawan Afrika secara antropologi kan. Tapi buktinya mereka nggak pernah juara dunia, gitu. Dan saya masih ingat satu pertandingan. Dia juaranya yang lain. Iya, juaranya sepak bola. Apa namanya tuh maraton ya, dari Kenya biasanya kan. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola, itu kan bukan hanya individu kan, kolektivitas, strategi, taktik. Lalu detail-detail football science yang itu dimiliki. Nggak boleh ego ya. Nggak bisa, nggak bisa. Grup, team player gitu kan. Kecuali kasuistis ya, misalnya Maradona tahun 86. Itu lain lah, itu kan dia udah
Makanya apa namanya Hands of Gods itu kan itu satu dari sekian atau Zidane 98 dan 2000. Nah, itu kan udah lain ceritanya. Tapi itu pun dibangun di atas pondasi yang kuat. Jadi bukan tiba-tiba dia gini deh, kalau Maradona lahir di Fiji nggak akan juara dunia dia sampai kapanpun gitu maksud saya. Ya, lingkungannya mendukung. Dan ya kan? kebetulan ada satu maestronya gitu. Jadi tetap itu kolektif. Harus. Tapi tim kepelatihan kita untuk U17 menurut Bung Harpa gimana? Ya kalau Coach Nova kan emang saya rasa memang bagus. Saya Solid nggak? Solid banget dong. Kelihatan dari cara main anak-anaknya. Anda nggak ngomong gini karena kita dapat berkah kemarin atas Honduras? Enggak. Saya sih nggak ada masalah. Saya mau bagus, saya puji. Kalau kurang saya hajar nggak ada masalah. Karena saya tuh dengan Coach Nova, bukan saya deket ya, tapi di Piala Asia Senior itu kan saya hampir 3 minggu di Qatar. Jadi saya setiap latihan, beliau kan yang nyiapin asistennya Sintayong kan. Saya melihat komitmen dedikasi dia. Gestur dari pemain ke dia itu dekat. Nah, memang kita nggak bisa mengklaim 100% kita tahu apa yang di ruang ganti. Tapi seperti intelijen itu kan dia lihat dari sampah di satu rumah. Dari sampah itu kita bisa lihat apa yang ada di rumah itu. Ruang ganti itu kan faktor chemistry yang utama ya. Nomor 1 itu. Artinya ketika laga kemarin U17 Anda melihat chemistry-nya cukup kuat sehingga bisa mendorong performa di lapangan begitu ya? Sangat luar biasa. Meskipun di awal-awal agak shaky sedikit. Kenapa begitu? Ya mungkin Piala Dunia pertama yang kita lolos secara kualifikasi kan. Sempat minder nggak? Ya saya nggak tahu ya, cuman agak kelihatan kurang firm sedikit. Malah lawan Brazil saya lebih senang lihatnya walaupun kalah. Solar kali, panasnya perlu waktu. Ya mungkin. Iya kan? Mungkin. Oke, tapi kalau bicara di kelompok umur kita bisa berbangga hati. Tapi kenapa setelah itu kok kayaknya agak ya gimana ya? Saya nggak mau mengatakan PHP, tapi declining ya. Iya. Kalau dari yang pernah saya jadi saya kompilasi nih antara analisa saya dengan beberapa mantan pemain. Itu mereka mengatakan memang disiplin ini nomor 1. Bagaimanapun juga keberhasilan suatu bangsa dalam misalnya bidang ekonomi atau olahraga dalam hal ini ada kaitannya juga dengan antropologi gitu. Makanya kita lihat paling gampang deh, Latin sama Eropa. Mana yang umur main bolanya lebih panjang? Pasti Eropa. Lebih kayak Ronaldo udah 40 tahun ini, mau 41 bulan Februari masih perform. Tapi kalau mau main Latin pasti pendek-pendek. Nah, bukan saya merendahkan ya, tapi ada beberapa atribut di kita itu yang agak bertentangan dengan profesionalitas. Misalnya soal asupan makanan. Bung Doni kalau senangnya makan pagi apa? Lontong sayur, nasi saya sih makan apa aja, saya nggak makan teman aja. Nah, itu kan yang beda ya? Beda dari kecil. Nah, sementara kalau di Eropa, dia dari kebetulan dulu saya ngambil S2 Sports Management di Inggris. Itu mereka kalau di yang atlet itu benar-benar disiksa, Bung Doni. Makannya yang wheat bits apa ya, yang kalorinya sekian segala macam disiksa. Mereka benar-benar memang berkorban untuk atlet, untuk sepak bola yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita bicara sedikit melebar ya, mereka agak ironis juga. Ada momen di mana mereka tuh merenung. Kok gue dapetnya kayak Iniesta tuh pernah ngomong gitu. Oh ya? Iya, dia berkorban semuanya, tapi kan dia kehilangan kayak tadi kita sebelum on air kan kita bicara waktu masa muda kita di Jakarta kan, nongkrong. Mereka nggak punya, tapi mereka punya semua medali. Itu. Nah di kita itu investasi. Ya kan? Ada hal-hal yang memang dalam tanda petik kehilangan. Dikorbankan. Betul. Nah itu yang itu program dong betul. Harusnya. Dan mentality juga kan. Iya. Karena gini, sama kayak pemain Afrika ya. Abis mereka bela, dulu saya ingat tuh Celestine Babayaro pemain Chelsea. Abis dia bela Afrika, tiba-tiba nggak ngabarin klubnya, nggak balik-balik. Ya mungkin temennya nongkrong dulu kali di situ. Nah, hal seperti itu secara budaya itu kadang-kadang bertentangan dengan profesionalitas di kita. Kayak tadi saya soal pola makan, soal kedisiplinan, totalitas kan ya bukan gimana ya. Jadi salah PSSI. Enggak lah, ini secara mendasar. Oke, tahan dulu. Ya. Kita akan masuk ke perserikatan kita nanti, tapi kita ngopi dulu. Oke, kan? siap. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Paling asik itu ngobrol sama ahlinya, Bung Harpa. Lebih asik lagi sambil ngopi. Nomor 1 itu. Iya. Tapi yang lebih asik lagi, bicara sepak bola. Waduh. Karena sepak bola itu di Indonesia itu, Bung, seperti agama. Kita bisa bersatu apapun perbedaan pendapat kita ketika nonton sepak bola. Timnas. Gitu kan? Timnas gitu. Cuma ya, kita coba nih, saya minta Anda mengevaluasi
Erick Thohir, Ya. ya, ketum PSSI kita. Saya ada 8 janjinya, pasti Anda juga tahu lah ya. Ya sekilas saja soal beliau berjanji sepak bola kita bersih dan berprestasi, memperbaiki kepemimpinan wasit, ya kan, termasuk kesejahteraannya, Ya. ya kan, kemudian perbaiki hubungan antar supporter, ya, masih suka rusuh, ya kan, Liga 1, Liga 2, Liga 3, benerin, pembinaan berjenjang. Nah, ini yang tadi sempat kita diskusikan. Perbaikan sepak bola Indonesia dari bawah ke atas, ya, bottom up, kemudian fasilitas latihan untuk timnas dan membuat program sepak bola Indonesia yang jelas, Oke. jelas. Tadi aja kita bicara soal Piala Dunia, nggak jelas, Nggak jelas, kan? iya. Gimana? Ini menarik nih, satu-satu dulu ya, soal wasit. Nah, Oke. kita bikin yang bagus dulu lah. Soal wasit harus diakui ada peningkatan, baik dari pengambilan keputusan yang dibantu oleh VAR. Itu ada, walaupun tetap banyak catatan ya. Nah, terkait dengan kesejahteraan yang dikatakan diperbaiki, saya nggak tahu. Kalau memang itu dilakukan, ya bagus, syukur alhamdulillah. Nah, yang kedua soal bottom Enggak. up. Ini maksudnya nggak percaya nih kalau wasit akan sejahtera. Bukan, karena nggak tahu, Hah? kan kita nggak tahu, kan kita dapur wasit kita nggak tahu kan. Kok udah kayak politisi aja nih ngomongnya. Lo Anda aja pendidikannya udah olahraga kok sepak bola gitu. Ya, kalau dari pengambilan, kalau kita lihat dari, Jangan sampai orang nggak mau jadi wasit. iya setuju saya. Iya kan? Iya, itu profesi. yang Kenapa sangat kayak penting. sekarang, Bung? Ya. Profesi guru itu makin kurang diminati. Pemerintah nggak perhatiin. Kurang dihargai. Kurang ya. dihargai ya. Kalau perserikatan aja nggak menghargai. Artinya kita dukung lah. Kalau mereka harus naikin gaji kan? Iya, Ya, bagus. harus, Oke, harus. itu. Nah, yang kedua, pendekatan bottom up. Nah, ini kalau banyak orang yang nggak denger ini manis nih. Pendekatan olahraga itu ada dua, Oke. bottom up dan top bottom. Yang dilakukan sekarang itu adalah top bottom sebenarnya. Jadi berlawanan. Kenapa saya bilang top bottom? Timnasnya kan yang diurusin Iya, iya. aja Iya. mayoritas. Kalau dia mau ngurus pendekatannya bottom up, dia harus kolaborasi dengan pemerintah, membuat sebanyak mungkin fasilitas olahraga di seluruh Indonesia. Itu ininya, semangatnya. Duitnya? Ya kolaborasi makanya kan. Dia harus harus swasta. dengan swasta, atau waktu itu kan beliau BUMN harusnya dilakukan. Tapi kan itu bukan yang dilakukan timnas. Harusnya waktu di BUMN jor-joran. Ya, dia bikin. Sekarang udah nggak punya akses lagi Udah ke nggak punya akses korporasi lagi. pemerintah. Jadi semangat dari bottom up itu adalah menciptakan sebanyak mungkin fasilitas di grassroots, lalu kemudian orang terlibat dalam olahraga, dan dari situlah nanti akan disaring menjadi atlet hebat. Itu semangatnya sebenarnya, Iya. filosofinya. Kalau sekarang itu dari atas ke bawah. Iya. Kita bikin satu mercusuar tim nasional yang bagus, orang suka. Ya kalau kayak dulu tuh zaman kita kecil, badminton kita lagi bagus. Nah, orang tiba-tiba Iya, jadi banyak iya. main badminton. Betul, betul. Nah, itu namanya top bottom. Iya. Nah, ini yang dilakukan berlawanan. Yang ketiga, soal supporter. Supporter ini saya agak ambigu ya melihat, karena akhirnya PSSI atau federasi atau operatornya PT Super League itu mengambil jalan pintas dengan melarang fans away. Ini saya agak setengah-setengah. Kenapa? Memang beresiko juga. Beresiko kalau fans away itu didatangin itu menimbulkan gesekan. Meskipun saya juga agak kurang sepakatnya begini, Kak. Kok nggak bisa mencari solusi, akhirnya potong kompas. Iya. Dan mereka mengatakan ada larangan dari FIFA yang sampai sekarang suratnya kita nggak pernah lihat gitu. Jadi dari 8 janji tersebut ada beberapa yang ya ada 1-2 yang kita harus apresiasi, tapi juga beberapa harus kita kritisi, yang seperti yang saya utarakan tadi. Liga 1, 2, 3? Liga 1, 2, 3 ada perbaikan, tapi masih banyak PR. Masih banyak sekali PR. Peringkat kita pun saat ini masih kalau nggak salah bersaingnya dengan Kamboja, Bung. Bersaing, not even bicara Thailand loh. Enggak, saya agak sebel kalau dibilang bersaing dengan Kamboja. Yang dulu apa, Khmer Merah ya masih. Iya. Masih Tapi mungkin karena mereka mentalitas berjuangnya kali ya. satu itu, yang kedua ada masalah ini juga masalah klasik bahwa tim-tim kita itu dulu ya, ini sebelum musim ini nih, bahkan tahun lalu pun klub-klub yang lolos di Asia, apakah di ACL 1, ACL 2 maupun AFC Challenge League, itu mereka tidak serius entah mengapa. Maka tahun ini walaupun saya bukan bobotoh ya, tapi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Persib. Kenapa? Karena mereka sangat atau super serius menjalani ACL 2 dengan merekrut sejumlah pemain asing, dan mereka cukup bagus lah di grup di ACL 2 ini. Dan itu koefisien kita nanti mudah-mudahan akan naik terus seiring dengan jauhnya perjalanan Persib Bandung, dan impact-nya nanti akan jatah kita nambah. Gitu. Makanya saya berkali-kali bilang ada saatnya klub-klub di Indonesia ini rival,
Tapi kalau untuk saat ini ya kita dukung Persib jauh. Kenapa? Karena kalau nanti jatahnya naik kan nanti ke klub lain juga. Yang ada di peringkat mungkin 2 atau 3 di akhir dari Super League musim ini. Bung Harpa, Bung Eto ini kan sebenarnya sudah memberikan harapan ya. Ya. Waktu dia belum jadi Menpora malah kan kita dapat harapan tentang timnas kita. Kemudian Garuda mendunia itu kan sudah bergaung di mana-mana gitu kan. Harusnya ketika jadi Menpora ya fokusnya olahraga gitu kan. Tapi bukan menteri sepak bola loh, dia menteri olahraga, semua diurus. Dan pemuda ada loh, pemuda juga di dalamnya. Nah, pemuda-pemuda itu kan banyak juga sebenarnya yang bisa direkrut untuk jadi pemain sepak bola gitu kan. Nah, menurut Anda dengan dia di sini sekarang sebagai Menpora, dia juga ketua umum PSSI, itu bisa diakselerasi nggak program-program dan janji-janji dia? Menurut saya justru malah apa ya, malah irisannya malah nggak sehat menurut saya. Kenapa begitu? Ya karena kan ini conflict of interest kan. Ya ibaratnya dia membawahi satu, misalnya punya anak 5, tapi dia hanya mengekspor 1, dan ini pun yang paling kuat lagi. Anak kandung 1, yang lain anak angkat ya? Iya. Enggak dong, semua cabur kan anak asli. Cuman ya lihat aja nanti treatmentnya iya seperti kan? anak angkat. Nah, padahal yang diekspor khusus ini yang justru yang paling kuat, yang sebenarnya nggak perlu diekspor. Yang lain-lain, dan ironisnya kadang-kadang yang nggak terdiekspor ini malah yang berprestasi biasanya. Dulu saya masih ingat tuh kalau nggak salah Perahu Naga tiba-tiba dapat emas 2 apa silver gitu di Asian Games. Padahal nggak ada yang tahu. Saya bilang, tahu nggak kantornya di mana? Nggak tahu. Ketua Persatuan Sepak Bola nggak ada. Iya kadang-kadang sudah seperti itu. Jadi irisannya kurang pas lah menurut saya. Kan aneh dia tanda tangan, kan ada kalau nggak salah tuh anggaran APBN 200 miliar apa setiap tahun. Dari dia ke dia juga kan aneh sebenarnya. Iya. Gitu. Kurang pas lah menurut saya ya. Iya, oke. Nanti kita evaluasi lah ya. Kan dia juga laporannya ke Presiden, bukan ke Bung Harpa kan? Presiden kan yang gaji saya. Iya betul. Oke, masuk gitu kan. Cuma begini, kalau bicara tentang masa depan, apakah Anda melihat setelah kemudian kita sendiri tidak punya target Piala Dunia yang jelas tahun berapa, ya kan? Ditambah lagi kata Bung Harpa tadi, treatment dia kepada cabur itu kan harusnya adil gitu kan? Lihat nggak Bung Harpa, kalau sebenarnya Bung Eto ini hanya menjadikan PSSI dan jabatannya itu sebagai kendaraan politik saja. Kalau target Piala Dunia jelas tahunnya, tapi sebelum itu kan ada Pilpres. Ini berat nih pertanyaan. Anda sebagai analis sepak bola dan analis politik. Kalau gini ya, saya bukan diplomatis, tapi begini. Kalau ada satu orang di suatu daerah, dia bangun jalan, bagus, sehingga petani komoditinya menjadi ekonomis, nilainya naik. Dia nggak usah kampanye berbuih-buih, orang akan senang dengan dia. Jadi nggak usah kampanye saya ini baik loh, bikin jalan buat kalian, nggak perlu. Malah ada ungkapan mengatakan air laut itu nggak ngomong aja tahu asin, kita tahu dia asin kan gitu. Jadi sebenarnya yang tahu itu menjadi kendaraan atau tidak hanya dia. Kita hanya bisa berasumsi. Tapi again, kalau dia membuat jalan itu bagus, sepak bola kita baju, jujur, nggak usah jujur 100% lah, 80% aja lah. Dia bukan malaikat juga. Pasti elektabilitasnya naik. Iya, makanya sepak bola yang dimanjain. Betul. Karena kan jemaatnya lebih gede. Betul. Iya kan? Ya, tapi itu konsekuensi logis kan. Kalau dia memang cuma nggak fair dong. Nggak, maksudnya kalau dia sekarang Menpora. Iya. Nah, itu beda lagi kasusnya kalau sekarang Menpora. Makanya jadi kan saya bilang dari awal, kalau ini konflik of interest kalau sekarang. Kalau dulu dia Menteri BUMN dengan bola nggak irisan, malah komplement each other, nggak ada masalah. Gitu. Ini kan yang jadi masalah dia beririsan. Nah, tapi balik lagi tadi soal elektabilitas ataupun apakah dia jadi kendaraan atau enggak. Ini bola itu juga dua sisi mata uang. Kalau ini nggak dirawat dengan baik, lebih licin, bisa ke dia. Dan kita pernah lihat juga kan sebelumnya waktu pemilihan presiden kan ada satu ya, terlepas dari substansinya ya. Tapi kan dari situ akhirnya menjadi backfire buat dia. Jadi bola ini dua sisi. Kalau Anda bikin jalan itu bagus, orang akan mendukung Anda. Nggak ada yang berani nyolek dia. Tapi sekali Anda menyakiti itu sepak bola, fans bola, kelar hidup Anda. Karir Anda juga kelar bisa. Loh, kalau soal karir kelar, harusnya ketika kita kemarin mimpi kita terkubur di Piala Dunia, harusnya karir ketum PSSI juga harus kelar dong. Gini, ada kita bicara... Nggak usah bela-belain. Nggak bela-belain. Ada, gini, Bung Doni nonton ini nggak Gladiator? Waktu si Maximus, dia terakhir itu, Caesarnya itu suruh eksekusi lawannya. Kan dia nggak eksekusi kan, dia nggak mau. Caesar itu tetap Caesar, tapi he wins the heart of the Colosseum.
Nah, saat ini Erick Thohir tidak memenangkan the heart of Coliseum. Dia hanya bergantung pada Caesar. Nggak usah sebut Caesar itu siapa. Presiden maksudnya. Nah, dia hanya bergantung begini, tapi di bawah ngegonggongin dia terus. Sampai kapan dia tahan itu? Ya, butuh kebijaksanaan. Betul, itu dia saya tadi. Kalau dia jawab dengan jujur, dia mengakui gagal. Kadang orang kita tuh pemaaf. Oh iya, bukan cuma pemaaf, Pelupa, gampang lupa. Nah. Iya. Masalahnya begini, kalau dia punya agenda tertentu ya terhadap Caesar tadi, Iya. tapi kita Piala Dunia oke. Enggak. We don't care. We don't care. Terserah gitu Iya, kan. betul. Masalahnya kan kita udah di PHP-in dari awal gitu loh. Dan caranya juga kita tahu kan. Keputusan dia yang 6 Januari itu kan menurut saya. Ya, dan ya. itu pun gini loh. Waktu 6 Januari itu Sintayong dipecat. Kita kan sebagian besar lah, saya nggak mau mengklaim semua. Itu kan sebenarnya kecewa. Tapi kita dengan besar hati loh. Tetap ya udahlah kita dukung sama-sama. Jangan seperti pemilu. Ya kan, dua kubu ribut. Setelah pemilu selesai masih Iya. ribut terus. Iya, Kan kita iya. nggak waktu itu. Betul. Sampai ada beberapa pernyataan dari dalam PSSI yang kalau saya merasa kok ini kayaknya misinya dia sendiri nih, udah nggak sejalan. Padahal dulu sejalan. Jadi setiap mereka Ya. deliver kita dukung. Nah akhirnya sejak puncaknya kan tanggal 12 Oktober kan, ketika kita gagal total dengan cara yang seperti itu, ya udah masih tidak percaya itu nggak mereka dapatkan lagi dan mereka tidak tergantung dengan Caesar tadi. Udah berapa bulan kita nggak punya pelatih tim nasional? Hampir Hampir 1 2 bulan. bulan. Enggak, 1 bulan. Satu Kan bulan. 12 Oktober kita kan gagal. Iya. Kalau nggak salah berapa hari kemudian dipecat. Jadi sekitar tanggal 15-16 kalau saya nggak salah. Itu waktu yang cukup lama nggak sih untuk tanpa seorang pelatih? Sebenarnya, nah ini kadang-kadang saya berapa kali berdiskusi, kalau dia orang yang katakanlah pro federasi, mereka mengatakan, oh jangan buru-buru. Pernah dikasih contoh lah, negara ini nggak punya pelatih berapa bulan. Tapi kan kita lihat ke konteks kita. Kita itu nanti ada Piala AFF bulan Juli. Dan diantaranya hanya kalau nggak salah ya, hanya ada 2 FIFA Matchday. Sebenarnya 3, tapi kan November udah nggak ada. Iya, iya. Hanya ada Maret sama Juni. Dan setiap timnas kumpul itu bukan kayak klub. Kita main sebulan lagi, tiap hari kita bisa ketemu. Kan timnas enggak. Nanti Maret, paling ngumpul 2-3 hari. Iya, iya. Full. Kayak yang kita dulu di Sydney, inget kan? Iya, 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 itu kan benar. H-1 ada yang baru datang. Iya, Jadi iya. waktunya nggak banyak sebenarnya. Jadi bukan kita hitung, oh Juli masih berapa? 7, 8, 9 bulan lagi. Enggak. Hanya 2-3 kali ketemu. Dan Piala Asia itu bukan 2027, itu bukan 2 tahun lagi. 1 tahun 2 bulan. Karena Januari 2027. Jadi ini udah cukup lama menurut saya. Jadi golden time yang pendek ini, menurut saya kita nggak manfaatkan. Dan ini counting loh. Kan bukan besok pasti Doni Mumin. Iya. Jangan-jangan baru Januari. Nggak mungkin Bung Eto mau nunggu lagi malam Natal. Oh iya benar. Ingat dong. Oh iya iya. Yang satu-satunya Yang mau datang. datang. Dan dia pikir kita percaya. Emang nggak percaya? Saya nggak percaya. Yang benar. Enggak lah. Setelah sekian lama baru bilang nggak percaya. Enggak, udah dari dulu saya nggak percaya. Cuman dulu kita redam supaya timnas konsen tuh. Sebaik Iya, itu iya, loh iya. kita. Iya, iya. Supaya nggak ribut. Ya udahlah kita jangan usah ribut-ribut. Kita Iya. nggak usah debat-debat. Yang penting timnas Iya, fokus. iya, Tapi iya. kan akhirnya lama-lama kita kesel juga. Ini bukan soal nggak move on ya? Sama Nggak. STY. Kita nggak bisa bilang move on. Masa kita bilang kita move on dari Bung Karno, dari Pak Harto, walaupun dengan Iya, segala bagian dari kekurangan, itu sejarah. bagian dari sejarah. Iya. Nggak bisa kita bilang kita move on. Oke, Gitu. 5 nama katanya udah di kantongnya Ketum nih. Calon coach pelatih timnas. Ada STY nggak kira-kira? Oh nggak ada sih. Kayaknya kalau selama Pak Erick Thohir ada kayaknya susah sih. Nggak bakalan Kecuali pas rapat kabinet ada yang manggil Cesarnya. Oh, ada intervensi. Ya, cuman intervensi lisan ya, karena kalau hierarki nggak boleh kan. Yes. Karena itu kita udah pernah tahu 2016 kan kita kena ban. Iya, iya. Ya, tapi kalau Tapi Julius Caesar kayaknya seneng sama STY ya. mungkin dia Kayaknya suka nonton drakor juga. mungkin kalau dia dibisikin suka, karena mungkin beliau lagi sibuk kan. Oh iya, kondisinya itu yang penting gitu kan. Dengerin, ya saya mau. Saya yakin dia mau. Enggak, tapi Anda sendiri Bung Harpa, kalau misalnya STY comeback, better atau worse buat timnas? Buat saya, semua orang udah tahu ya kalau saya menginginkan STY comeback. Tapi alasannya bukan romantisme apa. Saya tidak ada ngambil keuntungan dari dia satu peser pun. Kalau dia enggak pun, saya nggak kehilangan sepeser pun. Karena alasan logis yang sudah berkali-kali, mungkin udah triliunan kali saya ungkapkan, dari segi efisiensi budget. Iya. Ini kan sesuai dengan arahan pemerintah kan. Kita tuh masih nyicil setahu saya kompensasinya atau gajinya lah gitu. Masih nyicil, artinya itu bisa dikonversikan menjadi gaji kan. Iya. Satu, nggak perlu. Kalau kita pelatih baru nanti ada signing fee Bung Doni. Iya. Signing fee lah, terus gaji, terus tetek bengek
datang ke Menpora sowan lah, ke sini banyak ininya lah rundown-nya. Kalau dia kan udah tinggal langsung gas gigi 5. Squadnya juga masih mayoritas Udah pasti kenal dia, udah adaptasi nggak perlu Tapi soal ruang ganti gimana? Kan sempat jadi masalah dulu. Ruang ganti itu salah satu hoax terbesar di tahun 2024. Yang benar. Kan udah Hanya dipakai untuk menyingkirkan STJ. Nah, itu kan asumsinya Bung Doni. Saya bicara fakta bahwa saya tidak ada di ruang ganti. Bung Doni nggak ada. Esko nggak ada. Ketua Umum nggak ada. JJ kita leave it alone dulu karena dia bisa bias. Betul. Orang yang di dalam ruang ganti, Calvin Verdong dan Ragnar Oratmangun sudah membantah itu di sebuah podcast. Dialah orang yang ada di dalam ruang ganti itu dan dia tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Malah dia mengatakan Sintayong itu lucu. Iya. Terus kemudian memang katanya ada satu agak sedikit clash. Tapi siapa sih di entitas di kantor yang kita nggak pernah ada clash? Iya. Yang bawahan ngomongin atasan lah tipis-tipis. Ah, ini atasannya kok kita kerja nggak digaji misalnya. Atasan pun bilang, bawahan gue kok malas. Itu normal dinamika itu. Sebenarnya itu kebaca sih. Kalau orang nggak deket ya secara chemistry, nggak mungkin ST itu diusung kemudian dicemplungin ke kolam air waktu itu kan. Satu, yang itu di kan, Stadion Madia. Iya. Yang kedua, kita lihat lawan Saudi. Main kita begitu terengginas. Karyawan, saya bisa lihat kalau dia tidak respect dengan bosnya, dia tidak nyaman, pasti kerjanya malas-malesan. Udah pasti. Dan kedua, cara kita mencetak 2 gol itu sudah dirancang atas taktik dan strategi Sintayong. Itu dibenarkan oleh senior kita, Bung Gita Suwondo. Yang waktu itu dia lagi produksi pertandingan. Betul. Dia ada di ruang control room. Dia ngelihat itu pola serangan balik itu. Dia mau ngerekam tapi nggak boleh. Jadi bagaimana mungkin kalau dia tidak diterima sebagai pelatih, tapi pemain itu bermain mati-matian dan menangnya dengan cara menjalankan instruksi pelatih. Oke, setuju. Tapi kita ngopi dulu. Siap. Kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Kami kembali. Oke, kita lanjut lagi ngobrol tentang masa depan sepak bola di tanah air. Masih bersama Bung Harpa, Bung Haris Pardede. Ya. Kalau saya minta Bung Harpa membuat kriteria pelatih timnas yang the best, paling cocok untuk Indonesia itu apa kriterianya? Oke. Nomor 1, budgetnya dulu lihat. Kayak kita miskin amat sih, Bung. Iya, nggak tahu kan. Maksudnya kalau yang banyaknya seberapa kan? Karena kan saya nggak yakin juga kalau kita ya oke lah, pokoknya duit dulu, budget dulu nih, ya kan? Kan itu kan. Soalnya APBN kan. APBN ada. Kedua, kecocokan. Kecocokan ini tidak mengikat pada warga negara, nggak harus. Oke. Misalnya Hervé Renard itu orang Prancis, tapi pengalaman dia di kawasan Afrika dan Asia itu luar biasa. Dia membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika. Ya bawa Arab kita tahu lah, ya saya bilang sukses lah mengalahkan Argentina 2022. Kemudian 2026 ini dia lolos ke Piala Dunia, itu juga seperti itu bisa kan gitu. Jadi intinya harus dia mengerti kawasan Asia, budget, mengerti kawasan, kemudian ketiga availability. Oke. Availability. Ya tunggu malam Natal. itu jadi blunder ya. Gara-gara pernyataan itu jadi bagian dari sejarah juga itu sulit dilupakan gitu. Oke, lewatkan. Lanjut. Oke, satu lagi acceptance. Tapi acceptance ini rendah. Siapa yang harus accept? Ya maksudnya kira-kira dia ada red flag yang orang nggak suka nggak gitu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu penting karena setiap pelatih ditunjuk itu pasti ada yang nggak setuju. Iya. Bahkan waktu Sintayong ditunjuk pun saya salah satu yang meragukan awalnya. Awalnya. Karena kita kan dulu sempat jatuh cinta dengan Luis Mia. Iya. Kemudian ada Simon sebentar, lalu Sintayong. Waktu itu orang banyak yang mengatakan begini, emang kalau udah bisa ngalahin Jerman di Piala Dunia, berarti bisa nge-handle Indonesia. Indonesia beda loh gitu. Tapi once dia deliver, ya people will love him gitu. Gak ada masalah. Malah jatuh cinta ya. Malah jadi Sintayong kan. Iya. Jadi gitulah, kira-kira 4 itu. Kalau ada 5 nama ya di sakunya Bung Eto, 1 taruhlah STY. Boleh dong, ya kan? 4-nya itu kira-kira siapa yang layak tanpa perlu menunggu malam Natal? Oke. Pertama yang paling santer dikabarkan, walaupun
terakhir Bung Doni kan tadi udah ngeliat ya, Iya. dia langsung belum ada kontak, tapi dia masuk kategori itu Timur Kapatse. Iya. Pertama, Tapi, sorry, benar nggak itu kontak? Artinya Iya. sebelumnya memang apakah Oh. ada kontak dari PSSI? PSSI nggak ada, Nggak ada, nggak kan? ada. Cuman dia udah beberapa kali sebulan lalu, hampir sebulan lalu kontak dengan saya, dia mengatakan tertarik. Dan bahkan dia udah bilang, nih nanti akhir tahun ini, saya November atau Desember kontrak saya selesai. Dan ternyata kan selesai dia 2 hari lalu. Dan Dia layak menurut Bung Harpa? sangat layak menurut saya dari segi budget saya nggak tahu ya, cuman kan masih Asia lah, harga Asia lah harusnya ya. Satu, kedua availability, dia udah literally hari ini dia udah available. Kemudian mengerti sepak bola kawasan udah pasti karena dia kan sering terlibat kemarin tuh di Piala Asia Senior dan U23. Bahkan pernah ketemu kita juga kan di semifinal U23. Dan dia pernah main di GBK nih by the way 2007 sebagai pemain. Jadi kriteria-kriteria itu masuk. Salah satunya Timur Kapatse. Lalu ada berikutnya juga banyak orang yang nggak tahu nih kenapa nggak sering menyebut namanya, tapi cukup checklist, banyak checklist, yaitu Hussein Amota. Hussein Amota. Hussein Amota itu dia orang Maroko, usianya 56 tahun. Jadi secara demografi dia ini kalau sebagai pelatih tuh lagi peak-peaknya, ilmunya udah banyak, masih sehat, tapi masih bisa update. Nah dia ini yang Dia sekarang di mana? dia kalau nggak salah, saya lupa di mana. Yang pasti terakhir itu sampai 2024 dia melatih Yordania. Jordan. Jadi dia tuh intinya 2/3 membawa Yordania ke Piala Dunia. Setelah itu diganti, pelatih berikutnya saya nggak tahu Yordania siapa, dan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Jadi dia ada jasanya juga nih. Dan yang terpenting, atau tambahannya, dia ini pernah bekerja sama dengan Alexander Zwirs, direktur teknik kita, saat dia menjadi direkturnya Yordania. Oke. Artinya kan sudah ada bonding lah, sedikit banyak. Dan kedua, Asal direkturnya nggak ganti. asal direkturnya nggak ganti, kelihatannya sih nggak kayaknya. Nggak ya? Nggak. Dan untuk nego gaji, ya Dirtek tolonglah minta diskon mungkin bisa. Nah itu kemudian Oke, apa lagi? kalau agak kita kerucutkan ke Asia Timur mungkin ada Park Hang-seo. Cuman mungkin usianya sih ya dibilang tua banget juga enggak, tapi dibilang masih muda udah enggak, udah 70 sekian tahun. Park Hang-seo kita tahu lah Kryptonite-nya Indonesia yang kita nggak pernah bisa ngalahin mereka, itu 3. Dan satu lagi mungkin kalau kita biar adil ya, pelatih bukan lokal tapi pelatih yang berkecimpung di Indonesia itu ada 2 walaupun agak challenge-nya berbeda. Satu itu Bernardo Tavares. Karena karakternya itu saya bikin yang karakternya keras-keras nih, yang tegas gitu ya. Dan dia sehabis dilepas PSM itu sedang nganggur setahu saya. Dan dia banyak mengorbitkan pemain muda, Victor Detan, Ananda Raihan, itu yang diorbitkan sama dia. Termasuk Yakob Sayuri juga kuat mencuat di dia, dan satu lagi Bojan Hodak. Tapi yang Bojan Hodak ini nggak tahu nih, mungkin Bobotoh nggak rela melepas kali ya. Jadi itulah kira-kira beberapa nama yang cukup santer dan masuk radar untuk menjadi pelatih tim nasional senior kita. Oke, tapi siapapun nama yang kemudian nanti diambil dari kantongnya Bung Eto, kita harus terima kan? Nah itu setuju saya. Masalahnya Ya, kita harus dukung. Oke, harus dukung. Harus dukung. Itu kan yang terjadi dengan Patrick Kluivert juga. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan skuad Garuda kita? Apakah mereka akan tetap loyal dalam jangka waktu paling tidak sampai laga Piala Dunia berikutnya, atau saya nggak tahu masa depan mereka sendiri di timnas gimana? Gini, kalau kita menyelami hatinya, pikiran mereka mungkin nggak bisa ya, tapi hatinya mereka, tapi logikanya aja. Emang mereka ada opsi lain kan nggak? Jay Itzes dan teman-teman? Ya kan Piala Dunia yang satu-satunya jalan yang bisa dia raih kan dari Lewat sini. Indonesia. Kalau kita bicara logika ya, ini bukan bahwa saya yakin lah mereka itu hatinya pasti firm untuk merah putih gitu. Ya kan nggak ada opsi lain sebenarnya. Jadi ya pasti mereka akan berjuang untuk merah putih. Kejebak dong. Kejebak tapi nikmat. Ya berarti pilihan mereka adalah Karena kan- berbuat yang terbaik dong. Iya pasti, saya yakin. Siapapun pelatihnya. Iya pasti. Kalau itu kan sangat formal lah. Biasanya mereka akan selalu mendukung siapapun pelatihnya. Meskipun pasti ada aja 1-2 yang kurang setuju. Tapi sebagai pemain dan layaknya di mana-mana pasti mereka akan mendukung gitu. Nggak ada masalah sih gitu. Jadi mereka harus bisa beradaptasi kalaupun nanti pelatih yang baru itu punya gaya yang berbeda, dan bukan tidak mungkin akan ada dinamika. Artinya yang tadinya biasanya starter jadi cadangin, yang biasanya dicadangin jadi starter, itu pasti kan. Kalau kita masih ingat di era Patrick Kluivert kan kayak Klok yang tadinya nggak dipakai di STI kan dipanggil gitu. Iya. Dia itu biasa. Cuma saya nggak tahu ya, fighting spiritnya masih sama nggak? Kalau kita bicara misalnya Piala Dunia, level Asia, kemudian ya dengan harapan atau target yang belum jelas, Iya. ya kan? Iya. Kita harus akui itu. Iya.
bagaimana cara memanage semangat yang sama gitu loh? Menurut saya kuncinya ada di PSSI sekarang. Ya, Karena pasti dialah. kata lagi. Iya, karena dialah nanti akan menentukan arah sepak bola kita, tim nasional senior kita. Maka tadi di awal kan kita pas banget itu bicara soal blueprint kita. Sejelek-jeleknya pemimpin, kalau dia tegas dan jelas, walaupun mungkin itu masuk jurang, paling enggak pasukan tuh lebih tahu. Ya kalau kita dulu ingat kamikaze, Iya, itu kan literally bunuh diri kan. Betul. Ya walaupun apapun itu ya, cuman kan dia udah tahu ya udah, gue memang mau ke sana. Iya. Dia sejelek-jeleknya itu. Nah, kalau kita nggak jelas arahnya, ini yang saya khawatirkan. Maka dari itu saya bilang kuncinya adalah di PSSI sebagai organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia Iya. untuk mengambil langkah, misalnya memilih pelatih yang tepat, menjalin komunikasi, kemudian memfasilitasi pemain, memperhatikan dan lain-lain. Nah, ini yang harus mereka ambil. Jadi kalau dari atasnya jelas, bagus. Ke bawahnya pasti akan menumbuhkan semangat dan keyakinan di para pemain dan juga fans. Dan fans ini penting diyakinkan. Kenapa? Saya melihat perang itu, dalam hal ini kan kita perang ya. Iya. Pemain itu tentara, masyarakat itu ya fans itu masyarakat. Itu nggak akan mungkin ada sebuah negara atau tentara yang bisa perang tanpa dukungan masyarakat. Iya, Itu hampir nggak ada. Iya. Ya, kalau kita mau lihat sejarah, lihat Vietnam. Apa kurangnya? Lawannya begitu dikdaya Amerika, tapi mereka bisa melawan. Kenapa? Karena masyarakatnya dukung. Maka dari itu, dari PSSI kalau mereka bisa membuat satu kebijakan yang menyeluruh, membuat kembali ikatan itu kuat antara federasi, fans, pemain, dan semua stakeholder, pasti kepercayaan diri itu akan tumbuh lagi di para pemain sebagai ujung tombak dalam mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia. Entahlah 2030 atau mungkin 42 atau berapapun itu. Jadi masyarakat dukunglah ketum PSSI. Bukan seperti itu. Mendukung untuk 2029 atau enggak. Mendukung untuk mendorong mengambil kebijakan yang benar gitu. Walaupun juga ada konsekuensi logis kan, ada mekanisme yang ekstrim kalau sampai mereka melakukan kesalahan demi kesalahan lagi kan. Meski nggak ada juga jaminan bahwa skuad kita akan tetap solid sampai saya nggak tahu 2030, 2034. Nah, itu kan yang disayangkan kan. Harusnya kan sebenarnya kalau pemimpin itu menurut saya kalau harus berani mengambil keputusan. Artinya saya nggak ngerti kenapa November ini nggak ada FIFA Match Day. Padahal di situ kan bisa ajang untuk rekonsiliasi sebenarnya. Dia balik lagi tadi, dia jalin komunikasi dengan supporter, mungkin dia minta maaf, evaluasi. Mungkin November akan terbelah. Ada yang tetap tetap gegap gempita, ada yang udah agak lemes. Tapi kan kalau mereka bisa menggunakan FIFA Match Day ini untuk rekonsiliasi, Maret nanti kita udah bukan berkutat masalah-masalah yang mendasar lagi gitu. Tapi ini kan akhirnya dilewatin gitu aja. Kemudian Maret nanti kita masih menerka-nerka nih. Siapa yang diwawancara bulan Natal, pas hari Natal nanti? Siapa pelatihnya? Nanti sowan lagi ke sini, nanti gimmick-gimmick lagi apa? Kalau nggak salah makan Padang yang waktu itu. Udahlah, yang kayak gitu-gitu nggak usah. Langsung aja gas, gigi 5, siapkan program langsung ke FIFA Match Day seperti itu. Oke, sekarang SEA Games. Ya. Nah, apa nih penerawangannya nih, Bung? Ya, SEA Games suka atau nggak suka ini akan menjadi obat serum terakhir kita di tahun ini. Setelah serangkaian babak belur, mulai dari kegagalan kita di tim nasional senior, kemudian juga di U23 kita nggak lolos ke Piala Asia, gagal secara menyakitkan di AFF kalau nggak salah tanpa bisa mencetak gol dari open play deh. Dan kemudian juga ribut-ribut banyak lah masalah kita. Nggak ada target juga? Untuk SEA Games? Saya nggak ngerti deh, ini belum jelas nih. Seharusnya sih juara logikanya ya. Karena kan kita juara bertahan. Iya, logikanya. Tapi kan harus ada target dong. Nah ini bahasa-bahasa yang tidak bertulang ini yang ngeri nih. Nanti targetnya terbaik. Targetnya berikan semampunya nih. Jangan-jangan kita juga sudah mulai minder di kawasan. Enggak lah, harusnya sih. Enggak lah. Nah itu dia maksudnya sincere aja gitu. Nggak usah takut berikan target, target yang sesuai, yang masuk akal. Ya kalau memang nanti gagalnya kita lihat masuk akal nggak gitu. Karena selalu saya katakan gitu ya, dalam perjuangan itu misalnya kayak Liga Indonesia lah gitu. Kan ada misalnya 3, 4, 5 tim yang bisa punya kandidat untuk juara gitu. Ya nggak mungkin semuanya juara kan. Nah tinggal nggak juaranya ini alasannya bisa diterima atau enggak. Sama dengan target tadi. Ya kalau memang tiba-tiba kita memang banyak masalah, tiba-tiba pemain banyak cedera, atau apapun itu, atau misalnya contoh Ivar Jenner nanti ada beberapa pemain yang nggak dilepas klubnya, kayak Marcelino, ya mungkin kita masih bisa terima. Jadi nggak usah terlalu banyak trik-trik lah gitu. Jadi
pemain senior turun SEA Games atau Enggak, yang kalau SEA Games kan diaspora memang U22. Cuman U22 ini kan ada yang seperti Marcelino tuh masih bisa masuk. masih bisa. Dilepas nggak sama Trensin, karena itu bukan kalender FIFA. Iya, iya. Kemudian Ivar Jenner kalau nggak salah juga masih bisa masuk. Itu dilepas nggak sama Jong Utrecht. Iya, Kalau Rafael Struijk aman lah, Dewa United tinggal rem tangan kan Liga 1 Iya, iya, gitu. Jadi ya itu kita nggak tahu. Yang pasti kalau tanpa Marcelino, tanpa Ivar Jenner pun seharusnya dengan pemain yang kita punya, ada Muhammad Ferrari, ada Raihan Hanan, harusnya sih bisa lah kita. Dan kita kan Kalau juga didukung diaspora? ibarat pasukan ini, kalau kita sebagai pemimpin pasukannya, ya kita pasti mau yang terbaik. Nah, dari pemain diaspora tadi pertanyaannya Bung Doni, yang masuk kategori ini kan setahu saya hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner kalau nggak salah. Atau Ivar Jenner lah gitu. Jadi ya tergantung nanti klubnya aja. Tapi kalaupun dia nggak masuk, saya pikir tim kita sangat punya kans untuk mempertahankan gelar. Nah, ini kan Thailand nih, Ya. 2025. Terus 2023 kan kita hajar Thailand kan? Iya. Benar kan? Ya, di final Nah, ya. Thailand sekarang gimana? Jujur saya nggak terlalu tahu kekuatan mereka, cuman yang saya tahu secara umum pembinaan usia berjenjang mereka itu sangat bagus. Itu dari tahun ke tahun, dari dulu tahun 80-an 90-an mereka itu selalu reguler melahirkan pemain-pemain yang bagus. Itu harus diakui gitu. Jadi kita boleh yakin betul, tapi di satu sisi juga kita harus hati-hati melihat lawan kita. Tentu ini kerjaannya coach IS nih, Indra Safri, untuk mempelajari, melihat kekuatan terakhir Thailand itu seperti apa gitu. Karena ini kan U22 ya, jadi dinamikanya besar. Sangat mungkin setengah tim bahkan lebih banyak, atau ya dari yang kita temui 2 tahun lalu itu berubah. Kita kan juga gitu, sebagian pasti ada yang berubah gitu. Jadi ya, tapi saya yakin sih kita udah catch up sekarang dengan Thailand, bahkan mungkin di atasnya sedikit gitu. Oke. Yang jadi ancaman kira-kira siapa nih? Singapura, Vietnam, Thailand dan Vietnam lah. Definitely Thailand. Vietnam ya. Iya, Vietnam. Apa keunggulan mereka? Kalau Vietnam ini keunggulannya ada 2. Pertama, fisik mereka kuat. Itu harus diakui ya. Mungkin karena memang secara budaya mereka ini orang bekerja keras ya, saya nggak ngerti juga. Yang kedua, trik-trik mereka ini luar biasa juga nih. Bukan drama kan? Bukan, kalau mereka itu biasanya mancing-mancing. Kalau Timur Tengah kan guling-guling ya. Nah, kalau Vietnam ini kalau dulu zaman Park Hang-seo ini yang paling jago nih. Dia setiap preskon, saya melihatnya dulu gini, kok setiap mau tanding selalu ada komentar yang menohok ya. Jadi ini triknya dia udah tahu. Orang kita ini gampang emosian. Iya. Kuncinya kita emosi stabil. Iya, makanya kita bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia Senior. Karena di situ mereka justru yang menarik kaosnya Struijk kan. Akhirnya penalti kita menang. Cuman jadi gini, waktu ada Park Hang-seo itu benar-benar mutualisme banget. Jadi Vietnam memang punya karakter cari gara-gara, which is dalam olahraga profesional sah-sah aja. Punya pelatih yang mengerti juga kekuatan timnya dan kelemahan kita. Klop lah itu. Makanya kalau Vietnam saya lebih lihat trik-triknya, non teknisnya. Kalau Thailand memang kemampuan taktikal dan juga materi, kemampuan individu mereka memang bagus. Jadi 2 inilah yang akan menjadi ancaman. Dan bukan tidak mungkin kalau kita lolos terus sampai final ketemu salah satu dari mereka. Oke, Coach Indra Safri, apa yang bisa Anda sampaikan di Asian Games ini? Di SEA Games ini? Kalau saya mungkin sebagai sebagai fans biasa aja lah, karena kan beliau sebagai Kok pelatih. beda sama STY? Giliran Coach Indra fans biasa. Enggak, kalau Indra kan secara teknis bicaranya. Kalau secara teknis mungkin beliau pasti lebih jago lah. Yang pasti kalau nggak tahu kenapa ya, kalau di kawasan Asia Tenggara emang jago. Dia emang jago Coach IS nih. Jadi cuman kalau sedikit kita flashback, jadi gini, penunjukan IS untuk SEA Games ini saya sih sepakat. Cuman yang anehnya dulu ditunjuk Gerard Vandenberg gitu loh. Itu yang saya bingung. Jadi kayak supir batangan nih kalau Metro Mini. Ini tiba-tiba pelatih, nanti sebentar ya IS ngelatih, nanti balik lagi Vandenberg. Meskipun akhirnya dipecat kan Vandenberg. Itu yang hanya itu yang anehnya gitu. Maksudnya kalau untuk kelas usia U22, U23 mungkin ya, kasih aja IS nggak masalah, Coach IS gitu. Dan dia kan juga sukses di U19, di SEA Games yang 2 tahun lalu, di sini juga banyak lah dia beberapa ada di kelas usia sukses gitu. Ya nggak masalah gitu. Masing-masing mungkin ada tupoksinya, dia jago di kelas usia, dia jago di yang remaja, ada yang jago senior. Gitu. Tapi SEA Games nggak bisa dijadikan patokan untuk kemudian mengukur istilahnya perkembangan timnas sepak bola kita dong ya. Enggak, karena kan di usia. Kalau usia itu sebenarnya jarang orang yang mengingat usia itu pembibitan. Iya, pembibitan ya. Gitu kan? Karena gini, boleh lah ya. Itu hanya salah satu indikator awal. Karena setahu saya dalam sejarahnya malah banyak
pemain yang nggak sukses di kelas usia tiba-tiba nanti dia menonjol. Mitoma Iya, itu iya, iya. abis dia lulus SMA 18 tahun itu dia nggak masuk radar, dia masuk kuliah, tapi di Jepang itu kan ada Iya. liga kuliah. Betul. Nah, setelah itu dia dengan tesisnya dribbling bisa bangkit lagi malah. Tadinya dia nggak masuk radar nih tim nasional Jepang kelas usia. Demikian juga di kita. Jadi kayak tadi U17 kita bahas, lalu U22 di SEA Games. Ini jangan, kita boleh berharap tapi jangan terlalu berikan beban terlalu besar. Karena biarin aja mereka berproses, nanti yang tadinya nggak bagus bisa jadi nanti di senior mereka berkembang dalam 2 tahun. Gitu. Iya, kata anak zaman sekarang, kita jalani aja dulu. Jalani aja dulu, nggak ada target. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya gitu. Jangan. Bung Harpa, Ya, satu kalimat buat Ketum Eto. Apa yang mau disampaikan? Silakan. turunkanlah ego Anda. Dalam. Iya, simple. For the sake of our interest. Terima kasih mewakili Sama-sama. suara hati Siap. kita semua. Bung Harpa, terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Sama-sama. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya DK. Sampai jumpa.